Pak, makan Pak. Nah, sini kita, yuk Ya, sama apa? minta telur Pak. Telurnya terus. Yang ini ya Pak ya? Iya gitu. Ada tahu nggak sih Pak? Tahu ada Pak. Ada tahu, itu tahu tuh Pak pokoknya. Ada tahu ya. Tahu ini apa tahu yang sayur Pak? Enak mana Pak? Waduh. Iya, seleranya bapaknya nih. Ini boleh deh Pak. Ini ya? Ya. Sama satu lagi apa ya? Kasih ini nggak Pak? Boleh Pak. Sayuran? Boleh sayur Pak. Yang mana ini Pak? Ini aja Pak. Ini. Kasih kuah ya Pak? Iya iya boleh Pak. Makasih. Tunggu dulu ini Pak, ini Pak Sayudi Pak ya? Nah, Wah ini orang hebat. ini Pak Arsan nih, yang ketua Kadin pusat nih. Wah, Apa, suatu apa? kehormatan nih. Suatu Kita kehormatan, dikunjungin Pak. ketua Kadin Waduh nggak Indonesia nyangka nih. Pak ketemu Bapak di sini Pak. Wah. Ini Bapak emang selera warteg nih Pak? Seneng banget Pak. Namanya makanan, lu suka makanan Pak. Jadi namanya makanan saya suka makan, apalagi warteg. Karena buat saya makanan asli Pak. Itu mana rasanya Asli Indonesia ya Pak ya? Asli Indonesia. Nggak ada yang ditambah-tambahin. Dicobain makanan warteg asli. kami Pak. Terima kasih Pak. Waduh, nih mantap. Halo teman-teman semua, buat yang belum kenal, saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, sekaligus Presiden Direktur Inika Energy. Nah, program kali ini agak sedikit berbeda nih. Hari ini saya mau ngobrol dengan sosok penting di balik franchise warteg yang lagi viral. Cabangnya aja ada di mana-mana. Bahkan banyak netizen yang bilang kalau warteg ini udah kayak Mixu karena saking banyaknya dan terus berekspansi ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, pertanyaannya siapa sosoknya? Dia adalah Mas Sayudi, pendiri Warteg Karisma Bahari. Halo Mas Sayudi. Apa kabar? Gimana rasanya nih nyobain masakan warteg? Mantep Pak nih, saya makanya lapar banget Bang. Pas juga makan telurnya, makan tahunya, sayur-sayurannya. Waduh. Dari mana nih kok tiba-tiba? Tadi lagi jalan-jalan Pak, Mas Sayudi. Terus waktu itu, waduh, pas keluar lapar, terus lihat ada warteg. Nah, saya bilang ini nih warteg Karisma nih. Ini dia nih. Terus saya bilang tadi, udahlah, yuk coba makan di sini. Makanya saya masuk. Ternyata bertemu dengan Mas Sayudi. Jadi alhamdulillah wa syukurillah bisa ketemu sosok yang namanya Mas Sayudi ini. Saya lebih bersyukur lagi ketemu dengan Bapak. Wah, sama-sama Pak. Nah, Pak, boleh tanya-tanya ngobrol-ngobrol nih Pak? Boleh Pak. Gini nih Pak, kan dari warteg ya, sekarang nih yang namanya udah terkenalnya bukan warung Karisma, ini lagi WKB. Sudah menjadi perusahaan dengan cabang di mana-mana. Bahkan di Twitter ramai nih netizen bilang kalau WKB itu seperti sudah Mixu karena tiap ada properti kosong katanya Pak, nggak lama-lama tiba-tiba tas namanya cabang Warteg Karisma Bahari ada. Gimana sih Pak pendapat Mas Sayudi mengenai hal kok pernah nggak nyangka bahwa kalau dari satu warteg bisa jadi perusahaan sebesar ini? Nah ini tolong cerita-cerita sedikit dong Mas. Ya, saya gini Pak, kebetulan keluarga saya kan dari rata-rata keluarga usaha warteg. Iya Mas. Terus aku pikir dulu, aku pengen mengembangkan warteg gitu kan. Kalau dulu kan kalau warteg tuh terkesannya tuh kumuh Pak. Jadi untuk kalangan tertentu, terutama orang-orang yang kerja di perkantoran, itu kayaknya agak-agak segan, maju mundur. Oh ya? Iya kan maju mundur mau makan warteg gitu kan. Jadi aku pikir setelah aku nanya-nanya juga kalau kontrakan kalau buat warteg rata-rata kadang dulu nggak boleh Pak. Dengan alasannya kumuh, kotor gitu kan. Oh jadi mindset masyarakat pada umumnya adalah warteg itu kotor kumuh. Jadi saya pengen menciptakan warteg itu jangan warteg kotor kumuh terus gitu kan. Apalagi warteg ini adalah makanan khas Indonesia Pak. Ya kan. Dan warteg itu sendiri kan harganya masyarakat udah tahu lah warteg itu murah. Tapi kalau ada harga yang murah, tepatnya bersih, pasti orang kan pasti mau datang, Pak. Mau datang gitu kan. Betul. Setelah saya bikin konsep bersih, akhirnya orang-orang yang tadinya segan masuk ke warteg, Pak. Terutama orang-orang kantoran. Akhirnya masuk ke warteg. Nah, ini baru nih warteg nih katanya kan. Ya mungkin mereka tuh lengan panjang kalau begini, waduh kotor, takut kotor gitu kan. Begitu dibikin bersih kan, akhirnya orang pada
nggak segan lagi untuk makan di warteg. Dan aku pikir lah ini kalau dikembangkan ini bagus gitu kan. Apalagi ya itu tadi orang kan nggak semuanya berdompet tebal Pak. Tapi apa namanya, Mas Edi, itu kan warteg tadi Mas Edi bilang warteg, itu kan berarti warung Tegal, ya kan? Dan katanya Mas Sayudi ini kan asli Tegal, betul nggak? Betul Pak. Nah, tepatnya daerah mana sih Mas? Aku di Desa Sidakaton, Kecamatan Uturi Pak. Di daerah kampung kami memang terkenal kampung warteg Pak. Jadi mungkin di sana kisaran 75%, 85% mayoritas adalah warteg penduduknya Pak. Jadi kalau musim-musim Lebaran baru kampungnya itu rame. Oh gitu Mas. Kalau saat ini kesana sepi Pak. Tapi Mas, sejak pas dari kan Tegal Mas, terus kapan sih Mas mulai merantau nih sampai ke Jakarta ini Mas? Kalau saya merantau Pak, udah lama Pak, sejak saya lulus SD saya sudah merantau ke Jakarta. Oh dari SD? Iya, kebetulan memang saya bader Pak, bader nggak mau sekolah nih Pak. Jangan diikutin seperti inilah, ya. Jadi habis lulus SD saya bantuin bapak petani sebentar, mungkin 2 tahun 3 tahun saya hijrah ke Jakarta, saya dagang asongan di daerah kawasan industri Pulau Gadung, daerah terminal Pulau Gadung Pak. Itu awalnya. Pulau Gadung awalnya. Itu udah, pokoknya istilahnya kalau waktu itu saya lanjut di sekolah ya mungkin saya SMS saya udah merantau Pak. Nah, habis merantau, lama kita dagang asongan, saya ketemu calon istri saya saat itu calon ya Pak ya. Oh gitu. Kebetulan istri saya juga emang satu kelas dulunya. Oh. Jadi curhat ini Pak. Ya namanya hati Pak. Iya betul. Terus Pak. Dan sejak ini kan akhirnya aku pengen warteg, cuma kan belum punya modal Pak. Cuma kebetulan alhamdulillah punya mertua baik-baik banget karena mereka tuh mau meminjamkan sertifikatnya untuk digadaikan di bank. Untuk saya tuh punya modal Pak. Untuk punya modal saya bikin warteg. Orang tua kan pengen dong anaknya tuh jangan dagang kaki lima aja, dagang asongan aja. Itu tahun berapa? 96 Pak ya? Kalau saya baca di website itu tahun 19. Kalau 96 emang saya udah warteg kan tahun 96 Pak. Saya wartegan. Warteg saya pertama itu pun masih warteg kaki lima Pak, masih di pinggir jalan. Di samping kantor Kecamatan Cilandak Jadi waktu itu. 96 tuh masih di tengah jalan, masih di Pinggir jalan di samping kantor kecamatan iya. waktu itu. Itu saya mulai merintisnya dari sana. Lama-lama punya modal kan akhirnya saya pengen punya warteg yang mandiri lah, istilahnya yang ngontrak, yang hanya nyaman untuk nanti anak istri saya tinggal. Gitu. Tapi apa Mas ini kan apa namanya kalau bicara UMKM bidang kuliner di tahun WKB mulai merintis itu itu belum sebanyak sekarang Pak. Apa namanya tuh UMKM yang bilang kuliner ya Pak ya. Jadi contohnya saya warung-warung Tegal lah ataupun yang menjualan di warung-warung itu ya. Dan tentunya cara berbisnisnya pun berbeda gitu kan. Lalu boleh nggak sih ceritain perjalanan Mas Sayudi ini yang bagaimana bisa WKB sampai sebesar sekarang ini? Ya dulu sih awalnya saya tuh ngeriditin warteg sama teman Pak. Yang ngeriditin ya kalau orang sekolah bilangnya konyol kali lah, bisa bisnis konyol gitu kan. Karena ngeriditin itu angsurannya tidak flat. Ya kan harus kalau kita di bank kan harus 5 juta terus kan. Kalau saya enggak Pak, sebulan ada 1 juta, kadang ngasih 5 juta, bulan depan lagi ngasih 3 juta, ngasih 2 juta, terserah. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu dulu saya ngeriditin sama teman-teman seperti itu. Oh jadi udah gitu aja, jadi Gitu aja. modal percaya? Percaya aja. Dan istilahnya nih, ini bicara pahit ya, namanya usaha bicara pahitnya nanti orang itu kredit, tapi warungnya itu baru 1 tahun ternyata digusur lah mamanya kan dia masih punya utang sama kita. Iya. Saya lunasin Pak. Pokoknya udah lunas. Pokoknya orang itu kalau memang warungnya sudah nggak berjalan, ya mau ambil apanya lagi, kasihan juga kita kan. Kita juga nggak megang agunan apapun istilahnya, atau BPKB motor atau tapi itu enggak. Pokoknya saya percaya aja, kepercayaan aja begitu. Makanya kalau orang-orang bilang mungkin konyol kayak ya. Enggak, berarti kan dari hati ya. Oh my God, itu kan maka buat saya tuh berarti kan Pak Mas Sayudi ini benar-benar dengan hatinya bahwa ingin membantu orang lain. Awalnya kan gitu. Betul. Habis gitu satu persatu dibantu. Ini jadi berkah ya. Alhamdulillah jadi berkah. Makanya saya nggak kepikiran saya pura franchise, sebenarnya nggak kepikiran. Cuma itu tadi Tuhan sudah mengarahkan saya untuk ke sana mungkin Pak. Jalannya Tuhan. Apa Mas? Tapi gimana Mas? Sekarang ini kan dengan demikian apa namanya? Sebelum ini kan saya belum pernah mendapat ada yang namanya itu kayak warung-warung franchise Mas ya. Kalau dulu kan nggak ada istilahnya, waduh warteg franchise. Biasanya kan wah McDonald franchise atau betul ya, kalangan menengah atas lah ya. Ya kan. Ini warteg franchise, saya bilang wah ini top. Tapi tadi kan mulai dari begitu. Tapi konsep warteg franchise atau warabara ini pelopornya kalau nggak salah PKB menurut saya. Betul Pak, Betul nggak Mas? Betul. Nah itu menurut saya kok bisa pikiran gitu Mas? Mulai dari gitu aja Mas? Mulai dari sana tiba kan jadi franchise begitu? Iya dari kita tadi kan ngeriditin tuh sama temen tuh, ya kan. Terus kan
nama saya nggak sekolah Pak, franchise itu apa sih saya nggak tahu. Tapi lama-lama tuh justru investor sendiri. Oh, yang ngomong. Yang ngomong itu investor itu. Terus saya mulai dikenal investor Pak. Itu dari salah satu teman saya, yang salah satu guru di kampung, itu bikinin website Pak. Website gitu kan, bikinin itu biar kamu tuh dikenal istilahnya gitu kan. Ya udah kamu bikinin aja, itu bagian kamu lah, aku mah nggak tahu masalah gitu kan. Nah dari situ mulai tercium Pak orang-orang dan tercium media Pak. Nah dari mulai orang-orang itu melihat di media, dari lihat di website, itu saya mulai dikenal. Alhamdulillah sampai waktu itu saya diundang Presiden Jokowi juga Pak waktu itu. Yang benar Pak, wah Alhamdulillah. top. Wah jadi nggak, tapi ini dengan Mas Yudi, ini kan untuk supaya Mas Yudi ini bisa melalui visinya bagaimana sih cara WKB mendapat dukungan secara finansial Pak? Ini kok bisa, kan kalau ini perlu duit ya Pak, berkembang. Ini gimana nih Pak? Dulu emang awal modal saya itu dibantu perkreditan dari bank pemerintah Pak, dengan adanya KUR. Oh. KUR itu benar-benar sangat membantu. Jadi KUR tuh membantu Pak ya? Sangat-sangat membantu. Dulu zamannya saya mau pinjam uang, awalnya saya tuh nggak berani pinjam uang Pak di bank Pak, saya takut gitu kan. Saya beraniin diri deh dengan satu sepeda motor yang kalau dijual paling 3 juta, saya bisa pinjam di 20 juta Pak. Jadi itu sebetulnya pemerintah itu sangat membantu. Kayak motor itu, BPKB motor itu hanya formalitas saja. Karena kan yang saya pinjam 20 juta. 20 juta padahal. Sedangkan kalau saya jual ini motor 3 juta, Pak. Motor tahun berapa, Pak? Ini dari mulai kapan nih? Mulai ikut Mas? Awal-awal kurang aja waktu itu. Makanya saya ngambil dari terendah, Pak, 20 juta. Alhamdulillah, istilahnya dipercaya. Kita harus mulai kan dari yang terkecil dulu nih. Kalau udah dipercaya kan nanti bisa mulai dari 20 jadi 30. Wah. Makanya saya bersyukur banget istilahnya pemerintah dengan adanya program KUR ya, terutama untuk usaha UMKM, Pak. Jadi KUR itu memang membantu sangat-sangat membantu. membantu. Merasa itu. Dan saya merasakan itu semua sampai sekarang pun gitu. Mas, kita ngopi dulu nih. Iya. Nah, Mas, ini saya ngeliatin ini nih. Franchise WKB, Warteg Karisma Bahari, siap mewartegkan Jabodetabek. Ini ceritanya gimana, Mas? Ada ceritanya nggak nih? Pasti ada ceritanya nih, Mas. Kadang-kadang kan ucapan itu doa, Pak. Atau tulisan itu kan nanti akan semua orang kan baca, Pak. Oke. Saya berpikir kalau ucapan itu doa, kalau sering orang melihat tulisan ini, pasti doa buat saya. Alhamdulillah, benar-benar kabul, Pak. Nyatanya di Jabodetabek, pasti ada WKB, Pak. Wow. Ya kan Warteg Karisma Bahari gitu kan. Nah itu berarti kabul Pak. Doa kita dengan saya menempelkan ini. Padahal dulu awalnya saya cuma kepikiran barangkali nanti Bapak kesini makan terus pengen istilahnya kan apa bungkus atau pesan catering. Tadinya awalnya gitu aja. Jadi awalnya nomor telepon itu kalau orang mau datang mau mesen, nah ini kita pesen. Jadi nggak usah nanya nomor telepon sama karyawan saya, tapi langsung ke nomor saya. Tapi tiba-tiba Tuhan mengarahkan saya tuh untuk ternyata bisnis warteg untuk dikembangkan itu sangat. Nah, sekarang kalau udah bicara gini dan dikembangkan, Bapak mengatakan Jabodetabek, udah berapa sih Pak sekarang di Jabodetabek sekarang? Kalau di Jabodetabek kisarannya udah 1000-an, Pak. 1000? Sekarang slogan saya sudah saya ganti, Pak. Oh, udah ganti? Apa lagi, Iya, Pak? siap mewartakan Indonesia, Pak. Wih. Karena dulu kita kepikiran Jabodetabek, Pak. Iya. Tapi ternyata cabang saya itu udah banyak di luar kota sekarang. Banyak permintaan setelah Jabodetabek. Ternyata tuh banyak investor yang pengen, Pak Yudi, gimana kalau kita buka di Solo, di Jogja, di Bali? Udah, jadi sekarang ada di Solo, ada di itu, Pak? Hampir semua ibu kota provinsi Indonesia tuh Ya Allah. banyak, Pak. Di Bali tuh banyak banget, Pak. Oh ya? Iya, makanya tuh kadang-kadang kita naruh tulisan jangan asal istilahnya, biar jadi doa, Pak. Iya. Top. Aduh. Nah, jadi sekarang ini, Pak, kira-kira berapa sih, Pak, untuk ya tadi kan modal yang dibutuhkan untuk per warteg tuh gimana sih, Pak? Kalau Jabodetabek, Pak, estimasi, jadi saya lihatnya nanti bangunannya, Pak. Nanti kan saya merenovasi. Jadi mamanya ini bangunan sama nih, ukurannya 4x20 contoh. Ya. Dengan 4x20, satunya lagi bisa berbeda. Ternyata yang ini renovasinya cukup banyak, yang ini renovasinya sedikit. Cuma kalau untuk estimasi, kalau untuk Jabodetabek, franchise ke kita itu antara 140 sampai 170, Pak. Oh, jadi kalau belum punya kios, berarti nanti kami carikan kios, Pak. Tim kami ada yang untuk nyari-nyari kios, sewa. Apa yang maunya sistemnya dia mau sewa apa mau beli. Nanti tim lapangan kami nanti nyari. Ini maunya ini Pak Arsad nih. Iya, misalnya saya mau nih, Pak. Mau. Bapak mau dari mana? Jakarta Selatan maunya. Ya udah saya cari Jakarta Selatan, Pak. Nanti begitu di Jakarta Selatan ada, saya kabarin nih Pak Arsad nih. Pak, nih ada nih. Sewanya sekian. Bapak cocok nggak? Bapak nanti survei, Pak.
Sendiri survei. Jadi tim saya survei, saya sendiri jadi Politeknik, saya pasti survei. Dan terakhir nanti calon investor, contoh Pak Arsat nih. Pak Arsat terus survei Pak. Sebab saya nggak mau kayak orang tuh beli kucing dalam karung, nanti dikira Pak Yudi asal nih, kios gitu kan. Dan keputusan nanti pada tangan-tangan investor juga keputusannya. Pak Arsat cocok, bagi tim kami bagus, tapi kalau Bapak nggak cocok, jangan, saya nggak mau. Oke, itu datang udahlah saya lihat nih Pak, ya kan bisa lihat Pak, nih saya setuju deh, saya mau ambil ini. Itu baru lanjut. Lanjut nih. Nih, franchise-nya ke kita segini include-nya. Dalam arti include, sudah jadi bentuk seperti ini, mau ada ruangan AC atau enggak. Nah, udah modal, udah apa, udah tinggal jalan nanti, sistemnya nanti tinggal bagi hasil bagi 2 Pak. Jadi umpamanya nih keuntungan kita ngomong standar nih, keuntungan bersih setelah dipotong operasional ya, gaji karyawan, listrik atau sewa kios ya bersih, sisa 10 juta nih contohnya. Ya. Bapak dapat 5 juta, nanti si pengelola yang di sana, yang suami istri itu dapat 10 juta. Sisa 20, Bapak 10, dia juga 10. Kita boleh 2. Kalau saya sih nggak ada Pak, jadi saya ngambil keuntungan awal aja nih. Oke. Oh, jadi gitu. Nggak ada royalti ke kita, nggak ada. Contoh nih Pak, saya kasih contoh standar. Ini Bapak franchise ke kita 150 juta contoh. Iya. Nah, saya ngambil di situ, ngambil untuk tim saya apa sekian. Iya. Selanjutnya satu tempat itu mau 10 tahun, 20 tahun nggak ada royalti ke kita, 1 rupiah pun nggak ada Pak. Oh gitu Pak. Betul. Terus tapi yang kayak masakan dan ngajak itu diajarin semua dong Pak? Semuanya kami training Pak. Jadi masaknya nanti tetap di satu warteg itu, jadi tidak membutuhkan istilahnya keluar biaya lagi. Jadi warteg itu harus kita atur, kamarnya ada di situ, dapurnya ada di situ. Jadi nggak ada royalti 1 rupiah pun, kecuali pengelola. Kalau pengelola tuh ada uang kas ke kita. Itu pun kalau dia udah memenuhi syarat hasilnya. Dan itu pun bukan untuk kita Pak. Tapi saya untuk bangun kampung saya Pak. Sudah hampir 2 tahun saya buka klinik gratis. Oh gitu? Di kampung saya sendiri. Itu dari iuran dari anggota-anggota ya itu tadi yang ikut. Dia mereka terbantukan dan keluarganya di kampung bisa berobat gratis. Alhamdulillah, hebat Pak. Udah jadi habis itu Bapak nggak ini tinggal si yang sewa siapa si yang investor itu mau bagi 2 sama yang menunggu di sana. Yang menunggu bukan ke kita, kalau saya nggak ada. Kalau dia penghasilannya udah kisarannya sekian baru ada uang bagi hasil untuk istilahnya bangun kampung. Iya. Hebat Pak. Lah Pak Arsat sendiri gimana nih? Nah Pak, gimana? Bisa saya kaget ya di konteks gitu ya bahwa Pak Arsat itu sekarang ketua Kadin gitu kan. Itu sejarahnya gimana Pak dulu Pak? Sejarah pasti ada dong perjuangannya Bapak sampai sekarang jadi gini Pak, saya juga waktu itu nggak pernah mikir saya mau bisa jadi ketua umum Kadin Pak. Cuman waktu itu dalam hidup saya nih saya bilang, mungkin tadi kayak Pak saya dalam proses kehidupan, saya juga kan mulai usaha Pak, ya kan akhirnya alhamdulillah sampai saya bisa mendirikan perusahaan sampai alhamdulillah hari ini Pak. Nah tapi pertanyaan yang mendasar buat saya adalah tadi, apakah ini memang hanya kita ingin hidup dengan mencari uang, posisi, jabatan, tapi kan itu mesti memberikan kembali. Tadi kayak Mas Sayudi mengatakan bahwa, wah ini kita kumpul-kumpul untuk bikin klinik gratis, memberikan dampak pada sosial lah, gitu. Betul. Kan. Nah saya berpikir adalah, ini yang namanya Kadin ini adalah seperti rumahnya pengusaha. Bukan hanya pengusaha besar, Pak. Selama ini tuh kelihatannya hanya rumah pengusaha besar. Iya. Bukan, Pak. Masyarakat kecil itu kayak kita tuh tahunya Kadinnya untuk kalangan yang punya PT, Pak, yang punya apa. Ini kan rumahnya pengusaha besar, menengah, kecil, ultra mikro, semua, Pak. Mestinya begitu. Karena itulah ada undang-undang Kadin ya. Undang-undang Kadin nomor 1 1987 yang mengatakan bahwa itu malahan tugas saya Kadin untuk membuat UMKM naik kelas. Yang dari mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar. Nah itu tanggung jawab daripada Kadin gitu. Nah jadi karena hal itulah Pak, saya nggak tahu bagaimana tanpa ini ternyata mungkin itu jalan saya. Akhirnya saya ikut serta dalam proses pemilihan dan alhamdulillah pertama kalinya dalam proses ya sejarahnya Kadin itu nggak pakai voting Mbak, musyawarah mufakat, alhamdulillah semua menyepakati bahwa yaudah secara aklamasi gitu ya si Arsat ini sudah jadi ketua umum Kadin gitu loh Pak. Jadi ya alhamdulillah saya balik lagi ke atas Pak. Jadi itulah dari saya. Mas Arsat aslinya dari mana ini Pak sebetulnya Pak? Atau ada berapa saudara? Saya juga mau nanya nih sama Mas Yudi juga. Mas kakak beradik berapa Mas? Kalau aku sebetulnya 7 Mas. Sama, saya 7 bersaudara Pak. 7 bersaudara? Nomor berapa? Nomor 6. Saya juga nomor 6. Wah, berarti kita sama. Jadi apa namanya kalau dibilang tuh
Tujuh, kalau dibilang dari 7 anak ayah saya nomor 6. Ya. Jadi sama tuh, Pak. Berarti nomor 6 tuh bagus loh. Pak. Saya ayah dari Sumatera Selatan, ibu saya dari Jawa Barat, dari Bandung, dari Cimahi sebetulnya. Jadi Pasundan, Pak, Palembang, Sunda. Dapatnya si Arsat, lahirnya di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Kali saya mendengar nih, WKB ini kebanjiran dengan calon-calon investor yang ingin membuka WKB. Ya, nah, ada nggak rencananya WKB ini dibuka di, kita kan bicara IKN, Pak, Ibu Kota Nusantara, ya kan, di Kalimantan sebagai rencana pemindahan ibu kota ke sana, ya kan. Nah, ada nggak nih punya pemikiran untuk buka di IKN? Sudah Pak, jadi udah kisaran, ya istilahnya pemerintah sudah menggaungkan bakalan nanti di sana. Itu ada beberapa investor udah siap di sana. Mungkin kalau emang sudah nanti emang ikan udah dibuka di sana, mungkin warteg pertama adalah WKB Pak. Mungkin Udah belum ya Pak? Kalau belum saya mau pengen juga Pak, jadi investornya dia lah. Kebetulan kan waktu itu saya pernah ketemu dengan anaknya Bapak, saya lupa namanya itu kan. Dia sempat begitu juga kan, ya nanti mungkin Bapak nanti, yang pertama nanti ke sana, anak Bapak nanti. Nah, ini aja Pak, satu simbolis, dan di situ lo gimana, yuk bersama-sama kita membangun ibu kota negara, gitu kan. Nah, selain itu kalau ke luar negeri gimana Pak? Udah pemikiran untuk buka ke luar negeri? Kalau permintaan sih sudah ada beberapa lah, walaupun nggak banyak, ada beberapa. Cuma emang kami terbentur dengan SDM. Rata-rata kan warteg itu sendiri SDM-nya kalangannya ya secara pendidikan menengah ke bawah, banyak bawahnya. Ya mungkin bisa nanti dibantu timnya Bapak dari Kadin gitu kan, biar nanti untuk bagian luar negeri nanti dengan timnya Bapak gitu kan, dibantu kan otomatis Bapak pengalamannya luar biasa di sana kan banyak relasi. Boleh Pak, kan juga di sana kan banyak masyarakat yang namanya diaspora Indonesia yang di luar negeri Pak, kan banyak juga tuh di sana gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol Pak, kali aja Pak, mesti bawa, kan keren banget Pak, kita bawa tech warteg franchise. Internasional sekarang ya, jangan luar aja yang kesini kan, sana kita ke luar negeri gitu kan. Kenapa why not Pak? Ya kan? Betul. Jadi, dan untuk itu sebelum ini nih Pak, ada nggak nih pesan yang mau Mas Sayudi berikan kepada teman-teman yang mau merintis usaha? Ya, ini kan banyak Pak yang mau merintis, dan saya selalu berkatakan, kita ini, ayo dong tambah banyak pengusaha, kita menciptakan tambah banyak lapangan pekerjaan, saya bilang. Jadi yang, kalau pengalaman saya bahwa kalau orang pengen sukses di bidang apapun, itu harus berani Pak. Berani Pak ya? Harus berani dan harus jadi diri sendiri Pak. Kan nggak ada nih, contoh nih. Otentik Pak, kalau saya ngomongnya iya kan? asli, ya kan Pak? Ada orang penyanyi hebat, anaknya nggak ada yang seperti bapaknya kok Pak. Yang penting jangan ikut-ikutan aja, istilahnya pokoknya jadi diri sendiri. Pasti Tuhan menciptakan kita pasti punya kelebihan. Kita jangan sibuk melihat kelebihan orang lain, tapi kita lupa menggali kelebihan diri sendiri yang diciptakan Tuhan gitu loh. Jadi jadi diri sendiri, dan orang sukses itu adalah orang yang berani Pak, menurut saya. Berani dan ya bahasa kerennya be yourself, menjadi diri sendiri. Gitu Pak. Mas. Betul. Ini dia nasihat dari Mas Sayudi. Ini orang hebat. Buat saya ingin ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih. Makasih banyak Mas Yudi, sudah mau nih nongkrong bareng sore ini, ya kan, senang sekali mendengarkan insights, ini pengalaman dari seorang Pak Sayudi yang tadi Pak, mulai dari satu warteg sampai dengan sekarang sudah ribuan warteg, bukan hanya di Jakarta, yang tadinya cita-citanya Jabodetabek, sekarang sudah seluruh Indonesia, malahan sudah ada permintaan dari luar negeri. Jadi inilah teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman bisa terinspirasi dari obrolan santai kita hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang punya masukan atau ide, topik bahasan maupun tamu untuk episode selanjutnya, jangan lupa ya, tinggalkan komentar di bawah ini. Untuk itu, sampai jumpa di episode Nongkrong Bareng Arsyad yang mendatang. Sekali lagi, terima kasih dan terima kasih Mas. Terima kasih.